Lu tadi pada ngerti nggak sih? Oh lu ngerti kok. Coba jelasin dong. Tapi overall gue ngerti sih, kalau pengen gue jelasin boleh aja. Nih, gue jelasin. Nah, kita kan ngomongin crafting customer value, promotion, and positioning. Sebenarnya tujuan pembelajaran kita tuh ada 5. Pertama, bagaimana pengembangan value proposition dan strategi positioning. Kedua, frame of reference. Ketiga, mengidentifikasi point of entry dan point of defense. Keempat, menjelaskan strategi utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dan kelima adalah strategi alternatif untuk mengkomunikasikan positioning. Nah, sebelum mengembangkan value promotioning, sebenarnya kita harus tahu dulu sih apa itu value promotion. Value promotion adalah manfaat yang diberikan perusahaan kepada pelanggan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, sebenarnya value promotion itu ada 3. Yang pertama adalah nilai fungsional, nilai psikologis, dan terakhir adalah nilai moneter. Nah, kalau fungsional itu semakin bagus performanya, semakin tinggi nilai fungsional. Kalau nilai psikologis, apa yang dirasakan pelanggan saat menggunakan produk tersebut. Dan nilai moneter adalah pelanggan akan menilai apakah harga sesuai dengan manfaatnya. Contohnya kayak gimana sih kok? Contohnya sendiri kayak seorang customer yang sedang membeli suatu barang dan lalu dia membandingkan suatu barang tersebut di supermarket. Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara. Yang mana ya? Kalau yang ini sih cocok buat rambut gua. Soalnya rambut gua kan berminyak. Tapi ya harganya mahal. Sedangkan ini ada samporan kondisionernya dan harganya lebih murah. Mending ini ah. Selalu di sini ada untukku, kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir. Selain customer value, promotion, apa sih yang pada kagak paham? Karena jujur kalau ngebahas semuanya agak ribet juga kan. Kalau yang sudah terakhir yang tentang mengkomunikasikan positioning gimana tuh? Slide terakhir. Ini mah sebenarnya agak enak dijelasin. Kalau mengkomunikasikan positioning, adalah cara perusahaan menyampaikan posisi produk di bawah benak konsumen melalui pernyataan yang jelas tentang target pasar, manfaat utama, lalu memperkuat dengan menunjukkan kategori produk tersebut. Misalnya, lewat manfaat, perbandingan dengan brand lain, atau deskripsi produk tersebut. Nah, dalam proses ini, perusahaan juga harus mampu mengatasi konflik manfaat yang bertentangan seperti harga murah versus kualitas yang tinggi, serta membuat pesan yang lebih menarik dengan pendekatan storytelling agar konsumen lebih mudah memahami, mengingat, dan terhubung secara emosional dengan produk tersebut. Kalau contohnya itu gimana ya kok? Contohnya sendiri Pak, kayak pada tahu nggak brand Indomie? Tahu. Nah, pada tahu kan kalau Indomie itu punya saingan yang namanya mie sedap. Tapi bagaimana Indomie mengkomunikasikan dan menstorytellingkan bagaimana marketing mereka, itu yang membuat mereka bisa bersaing dengan mie sedap. Misalnya, seorang sales Indomie yang berusaha menjelaskan dan menjual tentang Indomie. Dari banyaknya pilihan instan, kenapa ya Indomie tetap mempunyai tempatnya sendiri? Karena dari dulu Indomie rasanya tetap sama, nggak pernah berubah. Rasa kehangatan dan juga kebersamaan. Walaupun ada mie instan lain seperti mie sedap yang penuh dengan rasa, tapi Indomie tetap memilih yang lebih sederhana dan juga konsisten akan rasa. Kalau ingat mie instan, pastinya tetap ingat Indomie. Nah, kira-kira gitu sih, Pat. Oh, ngerti sih gua kol. Tapi kalau produk selain Indomie, contoh nyatanya gimana? Kayak contoh nyatanya mungkin kayak seorang sales marketing dari sebuah perumahan. Misalnya perumahan Podomoro. Mereka tuh selalu storytellingkan bahwa mereka itu sebuah perumahan yang benar-benar layak untuk ditinggali untuk sekarang. Halo semuanya, baik lagi. Gua sekarang lagi ada di Podomoro nih. Pertama, Podomoro itu adalah perumahan atau klaster yang menggunakan konsep smart city atau kota modern, yang dimana
Cluster ini mempunyai banyak fasilitas umum. Yang pertama, ada supermarket yang cukup luas dan lengkap. Lalu yang kedua juga di depan sini ada McDonald, yaitu makanan cepat saji yang beroperasi selama 24 jam. Yang ketiga ada tempat ngopi yang sangat estetik atau culture juga, yang namanya itu ada di Starbucks. Nah guys, ini adalah danau yang paling ikonik yang ada di Podomoro Park. Ini danau tuh sampai lurus ke sana memanjang. Panjangnya sekitar ya 500 meteran lah kayaknya. Dan yang paling ikonik tuh orang-orang bisa santai, bisa sambil nyemil, bisa sambil nikmati pemandangan sore. Nah, berarti kalau kita udah ngomongin ini, nah selesai. Ada perlu ditanya lagi nggak? Oh gitu, paham Kol. Enggak sih, Paul. Berarti value promotion itu manfaat yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Nah, di antara itu ada 3 ya, Paul. Yang pertama nilai fungsional, yang kedua nilai psikologis, yang ketiga nilai moneter. Nah, untuk yang nilai fungsional itu apa yang produk tersebut memberikan manfaat kepada pelanggan. Nah, yang kedua nilai psikologis. Apa yang dirasakan ketika menggunakan produk tersebut. Nah, yang ketiga nilai psikologis. Apakah harga tersebut sesuai dengan harga dan manfaatnya? Bener. Oh, terus kalau yang mengkomunikasikan sebuah produk itu bagaimana sebuah perusahaan yang mengstorytellingkan bahkan membandingkan dengan kompetitor. Contohnya Indomie mempunyai tagline Indomie seperti Indomie seleraku, dan bagaimana konsumen melihat atau membandingkan Indomie dengan mie sedap. Terus kalau di contoh nyata yang lain, ada sales marketing yang menceritakan tentang perumahan yang layak di era sekarang. Dengan adanya storytelling seperti itu akan membuat calon pembeli tertarik dengan perumahan tersebut. Nah, bener kok semuanya. Overall sekarang pada udah ngerti kan. Anyway, sekarang udah asar, sebenarnya ujungnya udah reda juga. Ayo dicabut makan. Ayo.